Sekarang BPJS. Karena dalam alam berpikir PMI, rakyat itu kan begini. Gua ini mau cari kerja, gua ini mau cari makan, ngapain lagi sih dipersulit gitu. Ya kan? Merasa. Jadi wajar juga kalau mereka berpikir begitu. Masalahnya kapan kita menjelaskan bahwa tidak seperti itu dan tidak mungkin negara mempersulit rakyatnya, kan gitu. Ini ngapain lagi BP2MI ngeluarin aturan kita pulang cuti harus bayar BPJS, dan karena BPJS ya kita jadi ribet urusan dan bahkan gagal terbang, bayangkan loh. Jadi ini yang kadang-kala saya tuh kesel sama BPJS. Enggak, jadi kita yang jadi juru bicara BPJS gitu. Pertama kita jadi tertuduh seolah-olah itu produk kita. Kedua, jadi kita yang jadi juru bicara menjelaskan tentang BPJS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, isu yang masih menghangat adalah terkait overcharging. Korban-korban overcharging bertemu dengan saya. Dan mereka meminta kepastian apa langkah negara, apa sikap pemerintah terkait overcharging ini. Sehingga keputusan kita adalah dua langkah. Satu, kita akan ajukan rekomendasi pencabutan izin. Ini tidak perlu dibahas lagi. Ini adalah sikap kita. Ini sikap yang ditunggu oleh para PMI korban di Hong Kong. Kedua, yaitu laporan yang bersifat pidana. Tugas kita juga hanya pada sampai melaporkan. Persoalan nanti itu berproses atau tidak bukan juga persoalan kita. Supaya kita tidak punya beban moral untuk menjelaskan kepada para korban. Misalnya kalau korban masih menanyakan, Pak, uang saya nggak kembali. Ya udah Mbak, kita sudah mengambil sikap ini loh. Karena kita paksa-paksa lewat mediasi juga dia nggak mau ngembaliin, kan gitu ya. Ya udah, akhirnya kita minta perusahaannya dicabut, dan secara hukum kita sudah menyampaikan ini kepada pihak kepolisian. Yang kedua adalah terkait data ganda. Saya juga sangat menyesal ya. 3 tahun saya memimpin, saya tidak pernah mendapatkan informasi di feeding oleh internal bahwa sebetulnya ada kejahatan di masa lalu yang terjadi dilakukan oleh pihak perusahaan dengan melakukan manipulasi dokumen data diri. Saya percaya tidak mungkin teman-teman di BP2MI tidak tahu kejahatan ini. Saya tidak mungkin juga ya Pak Depril yang pernah bertugas di luar negeri tidak tahu ada praktek kejahatan ini. Kita tidak boleh lagi berdiam diri dan menganggap ini hal kecil gitu. Sehingga ketika saya pertama kali tahu tentang adanya data ganda dan kemarin di Hong Kong mendapatkan laporan itu, mungkin saya bisa salah di hadapan Bapak Ibu sekalian. Tapi bagi saya, jika seseorang data dirinya dipalsukan, Siti jadi Markona, umur sekian kemudian dituakan, ya, dan karena alasan itu adalah alasan untuk dia berangkat ke luar negeri, PMI-nya korban. Tapi yang jahat adalah yang melakukan pemalsuan dokumen. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, ini ilustrasi saja. Satu saat dia akan mengakhiri bekerja di luar negeri dan kembali ke Indonesia. Pertanyaannya, ya, hak-hak sebagai warga negara dia hidup di Indonesia, maka data mana yang akan digunakan oleh pemerintah? Nah, yang pasti rame adalah dengan sistem yang berubah, Pak Yana. Antisipasi, Pak. Dengan sistem yang dulu lewat Cisco TKLN, sekarang ke Siap Kerja, maka Siap Kerja menggunakan data berbasis NIK. Ya kan? Nah, sehingga ketika si PMI akan berangkat ke luar negeri, berproses secara normal melalui Siap Kerja, maka nama itu tidak akan ditemukan lagi. 8, terkait email. Dalam ratas tanggal 3 Agustus 2023 di Istana Negara, Presiden sudah menyampaikan bahwa untuk PMI ya tidak lagi dalam hal registrasi email itu berbayar. Ya. Nah, ternyata di lapangan pasca ratas tanggal 3, pasca keputusan Presiden, ya masih ada juga ya terjadi misalnya yang dialami oleh para pekerja kita. Nah, ini kan seolah-olah tidak sinkron nih antara keputusan Presiden yang sudah kita lakukan konferensi pers ya. Kita lakukan konferensi pers di tanggal yang sama, kemudian tidak sinkron dengan praktek lapangan. Mungkin dari pimpinannya belum turun instruksinya ke bawah. 1, langkah mediasi ya dan upaya kita untuk mengembalikan uang sudah dilakukan, itu dipimpin oleh Pak Suyanto ya. Dan artinya BP2MI sudah cukup, sudah melakukan upaya yang sangat serius. Nah, bagi mereka yang tidak mengembalikan, ada 2 cara.
Saya sudah perintahkan tadi Biro Hukum, satu, merekomendasikan kepada Naker untuk mencabut izin-izin perusahaan tersebut, dan kedua adalah melaporkan secara pidana. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, cuman saya butuh ke depannya Bapak, karena yang sudah terjadi saya tidak bisa ngomong apa-apa, ke depannya aja, karena saya sendiri, saya selalu katakan, saya sadar diri, sadar raih, sadar posisi, saya bukan siapa-siapa, dan saya bukan, yang saya di tengah Pak, kalau dibilang saya adalah pekerja, saya orang Indonesia, dan kalau dibilang majikan, saya juga punya pembantu. Jadi, saya tidak ada kepentingan apapun. Saya sama sekali, saya tidak membantu PP2MI, saya tidak membantu Mbak-mbak yang ada di sana, tapi karena saya sering mendengarkan curhatan, Bapak bisa lihat HP saya, setiap hari itu ada 100 curhatan dan semuanya air mata. Saya izinkan HP saya ini publik, bisa dilihat bahwa itu adalah tangisan di mana ditipu oleh laki-laki. Ibadah haji 150 orang pekerja migran yang ada di Hong Kong dengan membayar 82.000 Hong Kong dolar, yaitu hampir mencapai 162 juta, itu ditipu dan sampai sekarang nggak ada penanganannya. Ini sebenarnya tekanan bagi saya sebagai masyarakat Muslim yang Indonesia bisa dikatakan 99 masyarakat Muslim. Kenapa jemaah haji yang ada di Hong Kong bisa tertipu dan tidak ada tindak lanjutnya, bahkan tidak ada yang mendengarkannya. Kalau masalah lain saya masih bisa bicara dengan tegas. Saya bahkan selalu bercanda dengan siapapun. Tapi ini adalah ibadah haji, bukan umroh, Bapak. Jadi mereka itu ada yang sampai umur 61 tahun, ngumpulin uang 2.000, 1.000, dan pada akhirnya nggak bisa terbang. Dan saya punya datanya, Bapak bisa cross-check. Itu yang kemarin datang di Victoria Park, orangnya sudah tua banget Bapak. Bahkan ada yang stroke dan sampai sekarang masih di rumah sakit karena mikirin uangnya itu. Jadi kalau memang tidak bisa diambil uangnya, mereka nggak apa-apa. Tapi bisa nggak ini dibawa ke ranah hukum agar punya efek jerah? Karena ini kalau tidak bisa dihukum, maka tahun depan atau beberapa tahun lagi itu bisa lagi dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan modus yang sama. Jadi ini saya hanya minta PP2MI untuk menindaklanjuti ini. Ini saya belum pesan sama Bapak, yang saya sudah katakan, saya minta jemaah haji yang ada di Hong Kong untuk ditindaklanjuti Bapak. Itu aja pesan saya dan terima kasih atas tempat dan waktunya, itu aja dari saya.